Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Chandra Yoga Pamungkas, NIM B11 2019 06185. Di sini saya akan mempresentasikan supply chain dari perusahaan yang saya ambil, yaitu Airbus. Yang pertama, profil. Kantor pusatnya terletak Kantor pusat terdaftarnya terletak di Leiden, Belanda, sedangkan kantor pusat operasi terletak di Toulouse, Prancis. SE dalam nama korporatnya berarti merupakan Societas Europe yang memungkinkan untuk didaftarkan sebagai Eropa daripada Belanda. Airbus sendiri adalah sebuah perusahaan penerbangan multinasional di Eropa. Airbus merancang, memproduksi, dan menjual pesawat komersial dan militer di seluruh dunia. Jadi perusahaan Airbus sendiri itu memiliki tiga divisi, yaitu pesawat komersial, pertahanan dan luar angkasa, serta helikopter. Bisnis utama perusahaan pesawat sipil ini melalui perusahaan Prancis Airbus SAS yang berbasis di Blagnac di pinggiran kota Toulouse, dengan fasilitas produksi dan manufaktur sebagian besar di Eropa, Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, tetapi juga ada di Cina, Amerika Serikat, dan Kanada. Produksi akhir atau final assembly berbasis di Toulouse sendiri, Prancis, Hamburg, Jerman, Sevilla, Spanyol, Tianjin, Cina, Mobile, Amerika Serikat, dan Montreal, Kanada. Airbus memasarkan pesawat terbang fly-by-wire pertama yang layak secara komersial, Airbus A320, dan pesawat penumpang terbesar di dunia, Airbus A380. Nah, ini di bawah ini adalah historinya. Jadi pesawat ke-12.000 Airbus A220 dikirim ke Delta Airlines, itu miliknya Amerika, pada 20 Mei 2019. Oktober 2016 lalu, Airbus Global telah melakukan lebih dari 110 juta penerbangan dengan total lebih dari 215 miliar kilometer dan membawa 12 miliar penumpang. Pada 2019, Airbus adalah produsen pesawat terbesar di dunia dan menerima pesanan pesawat terbanyak melampaui saingannya Boeing dari Amerika. Kemudian pada slide kedua, nah di sini adalah produknya. Airbus sendiri memiliki beberapa produk, yaitu A220, A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, dan terakhir A380. Namun ada beberapa kelompoknya atau serinya, seperti A220 itu ada seri 100 sama 300, dan A300 itu ada seri A300 600 ST atau XL, itu beluga, dan A319 ada Neo atau SEO, A320 juga ada Neo atau SEO, A321 juga ada Neo ada SEO, ataupun juga ada pesawat frakternya P2F itu. Kemudian A330 ada A330 200, ada A330 300, ada A330 800, ada A330 900, dan juga ada A330 200 F yang berarti frakter.
dan juga serinya dari Airbus A350 ada A350 900, ada A350 XBB atau yang A350 dikenalnya A350 1000. Itu ada juga A350 yang tipe freighter. Pada slide ketiga ini yaitu produk usaha patungan, istilahnya begitu. Jadi Airbus itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan tersebut, yaitu Airbus Canada Limited Partnership, Ariane Group, ATR, Dassault Aviation, Eurofreighter GmbH, MBDA, Panavia Aircraft GmbH, yang mempunyai deskripsi masing-masing. Seperti ATR memproduksi ATR 42 dan 72 Regional Aircraft dan lainnya. Nah, berikut adalah company facilities dan operation area, itu fasilitas kantornya dan operasi area operasinya. Ini ada kantor utamanya, pabrik utamanya di Blagnac di Toulouse, Blagnac Airport itu. Terus ada lagi di Hamburg, Jerman, dan ada lagi di Getafe, Madrid di Spanyol. Dan juga beberapa final assembly, perakitan akhir untuk berbeda model ya. Jadi setiap model itu enggak jadi satu sama pabriknya yang di tempat itu aja, jadi dipisah-pisah. Seperti di Toulouse di Perancis itu hanya ada Airbus A320, A330 family atau series itu, A350 family, dan A380. Kemudian di Hamburg di Jerman ada A318, ada A319, ada A320, ada A321. Kemudian di Sevilla di Spanyol ada A400M. Itu A400M itu adalah pesawat militer yang besar itu. Kemudian di Tianjin Cina ada A319 dan A320. Kemudian di Airbus Mobile Alabama Amerika Serikat ada A220, A319, A320, dan A321. Kemudian di Mirabel Kanada ada A220, dan yang terakhir di Brockton Wales itu bagian sayap, konstruksi sayapnya. Nah, ini adalah saya ambil salah satu contoh distribusi dari Airbus 380. Ini adalah map dengan julukan Itinerary Grand Gabarit. Adalah sebuah jalur yang diciptakan untuk mengangkut bagian-bagian pesawat terbang Airbus A380 yang berukuran sangat besar dari pabrik pembuatannya menuju Toulouse untuk perakitan akhir, untuk final assembly-nya ya. Jadi ini melalui air dan jalan, dan sebagian besar jalur ini diciptakan dengan memodifikasi jalan air dan jalan umum yang ada dengan tambahan beberapa seksi jalan baru. Kapal, tongkang, dan kendaraan jalan yang dibuat secara khusus digunakan untuk membawa bagian-bagian pesawat melalui jalur ini. Pembuatan secara khusus harus dilakukan karena metode transportasi tradisional terbukti tidak layak mengangkut bagian pesawat. Bagian utama badan pesawat Airbus A380 dibangun di Prancis Utara, Jerman, dan Spanyol. Sedangkan sayapnya dibangun di Britania Raya, UK. Karena ukuran Airbus A380 yang sangat besar, sebagian besar bagian pesawat diangkut melalui konsep namanya Itinerary Grand Gabarit. Namun ada beberapa bagian juga yang diangkut menggunakan pesawat Airbusnya juga, yaitu tipe
300 600 ST itu beluga, ya sudah saya jelaskan tadi. Nah, saya jelaskan kembali bagian supply chain modelnya. Jadi dalam satu bentuk pesawat Airbus 380 ini, parts-partnya, bagian-bagiannya itu berasal dari berbagai negara seperti Spanyol, Prancis, Jerman, kemudian UK sendiri. Nah, jadi ketika mendapat pesan masuk dari konsumen atau customer sendiri, bisa dibilangnya itu perusahaan Airbus itu merakit, bukan memproduksi, maksudnya tinggal ya ada proses produksinya, cuman kebanyakan dia merakit dari supplier, part-part supplier yang telah dia diajak kerjasama seperti itu. Jadi misal bagian nose cockpit unitnya ini dia sudah kerjasama dan sudah mendapatkan barangnya, kemudian center belly fairingnya ini sudah mendapatkan barangnya, kemudian flapsnya sudah mendapatkan barangnya. Nah, kemudian dirakit seperti itu menjadi satu hingga satu bentuk. Nah, namun customer sendiri bisa mengcustom juga dari sisi interior ataupun sisi mesinnya. Saya ambil contoh dalam mengcustom mesin ya. Di sini disediakan berbagai pilihan mesin, yaitu ada General Electric, ada CFM International, ada Pratt and Whitney, ada Rolls-Royce. Nah, seperti itu. Nah, jadi pilihan itu dia bergerak individu, namun dia bekerja sama juga seperti Engine Alliance ini, dari perusahaan General Electric dan Pratt and Whitney itu. Airbus 380 itu E memakai mesin IE GP 7200 yang biasanya dipakai oleh Airbus A380, ataupun juga Airbus A320 Neo Family itu memakai CFM I LEAP 1A, itu dari CFM Internasional. Itu GE dan Snecma atau Safran itu bekerja sama juga. Kemudian untuk Airbus 220 memakai Pratt and Whitney dengan seri mesin PW dengan tipe mesin PW 1500G, ataupun juga Airbus A320 Neo Family memakai juga Pratt and Whitney juga dengan tipe PW 1100G. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk mengatasi masalah kelangkaan bahan baku dari suppliersnya sendiri itu, jadi tidak perlu dikhawatirkan karena perusahaan tersebut sudah saling terikat dan sudah bekerja sama di dalam bidang apapun melalui sistem kontrak gitu, melalui sistem kerjasama. Jadi misal dari GE tidak ada ban ini, namun dari Snecma atau Safran bisa memenuhinya. Bisa jadi langsung bisa diproses dalam dari suppliernya begitu, bisa memproses barang kemudian dikirimkan ke Airbus ini di di assembly-nya Airbus ini. Jadi seperti itu. Adapun juga pada kemarin itu PTDI itu sempat diajak kerjasama dalam hal membuat bagian dari wingsrootnya. Itu wingsroot sendiri itu di dekatnya belly, di dekatnya center belly wing fairing itu. Jadi itu kan center belly fairing kan, itu kan di bawah kan, kemudian di sayapnya itu yang oranye itu yang nyambung dengan badan, itu antara sayap dengan badan itu namanya wingsrootnya. Itu dia jadi PTDI diajak bekerja sama dalam pembuatan itu. Jadi cukup membanggakan juga
Indonesia pada saat itu diajak kerjasama, walaupun dalam part yang sangat kecil, tidak seberapa dari bagian pesawat Airbus sendiri. Ini adalah hubungan kolaboratif air supply, membantu produsen dan pemasok untuk mendapatkan visibilitas serta memastikan kontrol dan integrasi untuk proses bisnis penting. Ini ini bekerja sama dengan Bus Aerospace, namun dipimpin oleh Airbusnya sendiri, Dassault Aviation dan Safran serta Thales. Jadi menyediakan salah satu solusi untuk komunitas pesawat terbang yang menghubungkan produsen peralatan asli dan pemasok. Yang kedua, proses kolaborasi rantai pasokan standar dan format bersama untuk pertukaran data. Yang terakhir, satu platform untuk kolaborasi proses rantai pasokan tunggal melalui internet. Ya berarti perangkat lunak sebagai layanan yang disediakan oleh Supply On dengan layanan di seluruh dunia. Dan ini adalah proses P2P ya, purchase to pay. Jadi benefitnya, jadi prosesnya itu dari pembelian, terus pre-order, collaboration and confirmation itu, kemudian invoice creation, pembuatan invoice itu ya, kemudian invoice review, melihat gitu, dicek gitu, kemudian dibayarkan. Namun keuntungannya sendiri itu bisa dimiliki individu atau bersama, seperti keuntungan dari individu untuk suppliersnya sendiri itu mengurangi resiko keterlambatan pembayaran. Kemudian keuntungan dari Airbusnya sendiri itu memfasilitasi kerjasama dengan pemasok, dan keuntungan untuk bersamanya itu mengurangi waktu dan beban kerja. Nah, ini kesimpulannya, cakupan supply chain yang dilakukan oleh Airbus sangatlah luas di beberapa negara di berbagai benua. Salah satunya penggunaan armada Airbus berada di Indonesia sendiri, yang menggunakan itu batik, ya saya kelompokkan menjadi Lion Group dan Garuda Indonesia. Itu sangat banyak menggunakan Airbus. Yang kedua, cakupan kerjasama service and maintenance yang dilakukan oleh Airbus, salah satunya ada di Indonesia. Pada tahun 2019 kemarin, Airbus gandeng GMF untuk perawatan pesawat Airbus A320 dan A330. Mengapa demikian? Karena di Indonesia sendiri, yang saya maksud di Indonesia sendiri hanya menggunakan Airbus dengan seri tersebut, dengan seri A320 dan seri A330, belum menggunakan A350, A340 dan bahkan A380 pun belum menggunakan, dan yang memiliki hanya beberapa unit saja. Kemudian supply chain yang diterapkan oleh Airbus dari awal hingga akhir sudah memiliki hubungan kerjasama yang erat, sehingga memiliki beberapa manfaat individu maupun keduanya. Nah, ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Dan yang terakhir, menurut saya belum ada yang dioptimalkan lagi ketika perusahaan tersebut belum menemukan suatu hal yang terlihat aneh. Seperti salah satu contohnya penurunan minat pasar konsumen atau kelangkaan bahan dari supplier untuk membuat part-part pendukung untuk proses assembly perakitannya itu. Ya begitu kurang lebih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.